Hai, selamat datang kembali dan mohon maaf sebelumnya aku libur 2 kali karena kebetulan awal bulan April kemarin itu cukup hektik banget. Ya, ada yang dikerjain dan aku nggak bisa untuk membuat video selama 2 minggu itu. Iya, sebenarnya pekerjaannya cuma 1 minggu di awal doang. Tapi karena cukup melelahkan, jadi aku libur dulu seminggunya untuk bersantai dan nggak ngapa-ngapain. Ya gitu sih. Sebelumnya, hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini dan baru menonton video kali ini, perkenalkan, aku Nadi Rahman dan di channel ini aku suka banget ngebahas seperti hal-hal yang berhubungan dengan minimalism, produktivitas, teknologi, dan juga apapun sih yang aku sukai, aku bahas di video ini. Jadi kalau kalian juga suka dengan hal-hal yang aku sebutin tadi, selain apapun yang aku sukai tadi, atau mungkin kalian punya kesukaan yang sama denganku, make sure untuk kalian lihat-lihat aja videoku di channel di bawah. Ya, ini konsep video dadakan lagi karena sebenarnya aku udah ada bikin video untuk minggu kali ini. Tapi karena ada 1-2 hal, jadinya video tersebut dipending dulu. Mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi, nggak tahu. Tapi ini video yang menurutku cukup berbeda, mungkin cukup berbeda, tapi kurang lebih sama lah. Dan di video kali ini aku nggak pakai naskah lagi, jadi mungkin omonganku akan sedikit ngalor ngidul dan mungkin akan sedikit melompat-lompat ke sana kemari dan agak bertele-tele, tapi it's okay. Kalian tulis aja di kolom komentar di bawah, kalian lebih suka aku pakai naskah atau enggak, dan apa adanya kayak gini aja. Tapi sebenarnya aku lebih suka pakai naskah sih. Akan banyak yang terlewat kalau aku nggak pakai naskah. Tapi karena ini video santai aja, jadi kayaknya nggak masalah kalau nggak pakai naskah. Di video kali ini aku nggak akan ngebahas banyak hal sih, tapi lebih ke mungkin baca-bacain komentar yang ada di channel YouTubeku aja, dan aku akan mencoba untuk membalasnya melalui video ini. Jadi kalau kalian tertarik silahkan menonton sampai selesai, dan kalau kalian nggak tertarik kalian boleh skip video ini dan kalian bisa menonton videoku di minggu depan, atau kalian bisa nonton videoku yang lainnya, atau kalian bisa nonton channel lain. It's okay. Dan ya karena udah terlalu banyak bertele-tele tadi, mungkin langsung aja kali ya. Aku nggak tahu sih akan bacain berapa komentar dan akan jawabin berapa komentar, tapi let's go on, mungkin 5 atau 6, nggak tahu karena aku nggak mau bikin videonya kelamaan juga. Mari kita buka YouTube. Oke, aku mungkin bacain komentar pertama kali yang aku temuin kali ya, yang paling atas dulu, yang salah satu yang paling atas, dan ini lumayan banyak aku temuin sih. Yaitu salah satu komentarnya adalah kecepatan 1,25 itu lebih baik. Ya mungkin cara aku ngomong itu memang lambat kali ya, dan aku nggak bisa secepat yang lainnya atau mungkin senyaman yang lainnya. Tapi terima kasih buat YouTube yang udah menyediakan fitur untuk mempercepat video agar aku ngomongnya nggak kelamaan dan agar nggak memakan waktu banyak bagi kalian juga. Sebenarnya kalau kalian mungkin penasaran aku tersinggung apa enggak, aku sama sekali gak tersinggung sih, karena ya faktanya aku memang ngomongnya kayak gini. Dan aku udah mencoba belajar sih untuk mencoba ngomong lebih cepat di depan kamera. Tapi jujur itu agak susah dan mungkin butuh lebih banyak waktu lagi agar aku bisa lebih terbiasa lagi di depan kamera dan mungkin bisa ngomong senatural mungkin seperti saat aku nggak berada di depan kamera. Jadi ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton meskipun aku ngomongnya lambat dan mungkin ngebosanin juga. But aku ngapresiasi itu. Thank you. Oh ya, tadi yang komentar adalah Hagai NV GP. Ya. Thank you for your comment. Dan selanjutnya ini juga ada yang nanya. Ini kemarin aku ada sempat bikin video yang tentang kaos polos kayak gitu. Dan ya banyak sih yang ngebandingin bagusan mana, SNM
atau Uniqlo atau merek-merek kaos yang lainnya. Dan aku nggak tahu sih karena aku seringnya pakai Uniqlo dan juga aku pernah juga pakai S&M. Tapi jujur aku lebih cocoknya sama Uniqlo karena menurutku kayaknya itu sangat-sangat cocok terhadapku, apalagi yang irism. Dan kemarin karena baru aja kaosku hilang dari laundry kan, jadi aku coba beli baju baru di Uniqlo lagi, ya baju polos, dan aku nyobain irism dan itu enak banget, jujur enak banget. Kalau yang ini sih masih yang murahan aja, yang sekitar 79 ribuan yang biasa, tapi ini udah awet banget. Dan kalau mau yang lebih enak lagi itu irism yang cotton. Mungkin aku akan beli lagi sih nanti, karena ya kadang aku kekurangan kalau bajuku beberapanya di laundry, dan ya kalau pakai baju yang sama berulang-ulang setiap hari itu nggak enak dan nggak higienis juga. Ya jadi kalau ada yang nanya S&M apa Uniqlo, kalau aku pribadi lebih pilih Uniqlo. Tapi kalau kalian lebih suka S&M, gak apa-apa. Ini kan masalah referensi aja. Oh ya, yang komentar tadi itu adalah Rio Mandanda. Terima kasih udah nonton videoku dan juga udah ngasih komentar. Appreciate that. Dan mari kita lihat komentar-komentar yang lainnya. Siapa tahu juga bagus. Oke, ini aku mendapatkan komentar lagi dari Hagai NVGV lagi. Dan ini cukup menarik sih untuk aku balas atau untuk aku jawab di video kali ini. Yaitu pertanyaannya itu, konten seperti ini kok malah nggak terkenal, padahal sangat bermanfaat dan semangat terus bang. Terima kasih untuk semangatnya. Dan ya mungkin aku coba jawab menurut sudut pandangku kali ya. Dan mohon maaf kalau mungkin ada yang tersinggung atau enggak, karena aku nggak ada maksud untuk menyinggung siapapun pada video kali ini. Bentar, minum dulu. Jadi kenapa video yang bermanfaat mendapatkan view yang sedikit? Jujur sebenarnya aku juga agak gak enak kalau nyebut videoku itu video yang bermanfaat, karena ya kayaknya aku kebanyakan curhat doang di videoku dan mungkin ngutip dari berbagai macam sumber juga dan mungkin dari beberapa pengalamanku. Tapi kalau kalian ngerasa apa yang aku sampaikan kepada kalian itu bermanfaat, aku sangat bersyukur dan aku sangat, ya mungkin aku bikin YouTube itu nggak sia-sia gitu. Dan ya anggap aja kalau videoku atau channelku ini bermanfaat bagi kalian. Dan kenapa nggak terkenal? Gimana ya? Channelku itu sebenarnya memang nggak untuk semua kalangan. Jadi memang hanya untuk sedikit kalangan yang bisa menikmati kontenku. Gak semua orang suka minimalism, gak semua orang suka hal-hal yang berbau dengan produktivitas, gak semua orang mungkin suka sama hal-hal yang bermanfaat. Mungkin aja mereka emang di YouTube nyari hiburan aja dan nyari hal-hal yang ringan aja. Dan mungkin kalau sesuatu yang menurut kalian receh itu banyak penontonnya, mungkin bagi sebagian banyak orang itu adalah konten yang bisa memberikan mereka sesuatu, entah itu bisa membuat mereka lebih bahagia atau bisa membuat mereka lebih terhibur karena kehidupan nyata mereka udah terlalu memusingkan, udah terlalu banyak yang dipikirin, jadi mereka nggak mau lagi atau nggak ada ketertarikan untuk mengkonsumsi konten-konten yang berat dan juga mungkin membosankan seperti channelku. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak muter-muter sih aku jelasinnya karena nggak pakai naskah, jadi aku juga bingung. Intinya channelku ini memang nggak semua kalangan menyukainya, dan kenapa konten yang menurut kalian nggak bermanfaat itu banyak yang nonton, ya itu karena banyak yang suka. Intinya gitu aja. Dan ya intinya selera orang berbeda-beda, kita nggak bisa juga memaksakan selera orang harus suka ini, harus suka itu, nggak bisa. Ya jadi kalau
penonton videoku mungkin segini-gini aja, ya aku sebenarnya nggak begitu masalah sih, karena ya aku memang nggak menyasar pasar tersebut. Ya intinya orang banyak itu bukan pasarku, dan kalian adalah pasarku. Jadi ya kenapa jadi lebih berbelit-belit ya. Jadi aku harap kalian memahami apa maksudku ya. Karena ya nggak pakai naskah itu ternyata susah, dan aku respect banget sama orang-orang yang bisa bikin video dan ngomongnya lancar banget bahkan tanpa naskah sekalipun. Harus berguru sama dia kayaknya. Kembali ke topik, jadi ya intinya perbedaan pasar aja sih. Dan kalau penontonku dikit nggak masalah selama aku menikmatinya dan aku suka bikinnya dan aku nggak terpaksa bikinnya, jadi ya nggak masalah. Tapi ketika aku menyukai apa yang aku buat dan aku menikmati apa yang aku buat, dan ternyata ada yang menyukainya juga meskipun nggak banyak, dan itu rasanya itu sungguh gimana ya? Ya aku kayak nemuin orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama denganku juga sih. Jadi oh ternyata yang suka dengan apa yang aku suka ternyata banyak juga. Meskipun kalau dibandingin sama yang angkanya 12 juta subscriber, 20 juta subscriber, dibandingkan dengan aku sekarang itu 4.300-an subscriber, itu aku udah sangat bersyukur banget. Karena ya 4.300 orang kalau dikumpulin di satu tempat itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi ya aku bersyukur aja sih. Kenapa melebar sampai sini ya aku bahasnya. Tapi itulah kurang lebih. Mungkin kalau ada yang ingin aku tambahkan, bisa aku tambahkan setelah video ini. Dan kalau nggak ada, ya kita lanjut ke komentar selanjutnya. Mohon maaf karena pas satu pertanyaan ini tadi malam itu tiba-tiba pas aku mau ngedit, mic-nya mati. Dan untungnya cuma satu pertanyaan aja. Dan ya kayaknya aku harus menjawabnya atau aku harus ngetek ulangnya hari ini karena ya aku ngerasa harus aja kayak gitu. Dan pertanyaannya itu dari Rizky R. Dia nanyain di videoku yang aku ngasih tahu 4 alasan kenapa aku lebih memilih macOS daripada Windows. Dan dia nanya kayak gini. Untuk user HP Android, apakah tetap worth it jika membeli laptop macOS? Karena HP kebutuhannya masih di Android. Jawabanku, apakah tetap worth it? Ya tetap worth it, karena sampai sekarang aku masih belum punya iPhone dan aku masih pakai Xiaomi keluaran tahun 2018 apa 17, yaitu Xiaomi Mi A1. Dan ya nggak ada masalah selama ini aku menggunakan macOS, karena kalau punya iPhone mungkin lebih dipermudah untuk transfer file, kayak misalnya kalau mau ngirim foto tinggal kirim ke AirDrop dan sebagainya, dan kalau notifnya atau apapun kayaknya bisa nyambung langsung, pokoknya seamless banget lah. Dan bedanya di Android kalau pakai Mac ya nggak dapat fitur itu doang, nggak mengurangi kegunaan dari Mac ini sendiri untuk produktivitas dan sebagainya. Kalau mau ngirim-ngirim file gitu dari Android atau dari macOS ke Android ya tinggal pakai kabel aja, simple banget. Dan atau kirim email ke Androidmu, jadi sesimpel itu, gak ada yang ribet sih. Jadi pertanyaannya apakah worth it atau enggak, ya worth it banget. Karena kalau sama sekali nggak bisa dipakai, kalau kamu pakai Android dan pakai macOS, itu kayaknya termasuk nilai minus sih untuk macOS. Tapi untungnya itu bukan masalah yang berarti. Tapi ya kayaknya aku bakal ganti ke iPhone juga sih nanti, karena untuk produktivitasku dan untuk kebutuhanku kayaknya lebih condong ke sana. Dan mari kita lihat komen selanjutnya dari Salimin Haryanto. Ini komennya untuk mengapresiasi yang komentar dan mengapresiasi diriku sendiri sih, karena ini sifatnya kayaknya pujian ya. Saya suka dengan penyampaiannya, pelan, enak dicerna. Oke, sebelumnya aku bilang terima kasih dulu untuk komentarnya, Salimin Haryanto. Mungkin sama kayak yang aku bahas tadi kali ya, yang kenapa konten yang bermanfaat itu sedikit yang nonton. Ya, karena memang beda pasar aja, dan kita nggak bisa maksain orang untuk suka A dan suka B. Dan sama seperti hal ini, aku nggak bisa memaksakan aku nggak bisa memaksakan untuk menjadi orang yang
seru-seruan banget, kayak mungkin Peter McKinnon atau mungkin Atta Halilintar atau mungkin kreator yang lainnya yang ya pokoknya energik banget lah. Aku nggak bisa kayak gitu, dan kalaupun aku maksa-maksain kayaknya aku bakal tersiksa dan mungkin itu akan terlihat awkward juga. Dan ya daripada aku maksain, mending aku bikin seperti yang aku apa adanya aja. Dan ya ada orang yang suka dengan yang mungkin yang energik seperti itu, dan mungkin ada juga yang orang yang suka sama yang kalem-kalem aja dan bisa dinikmati entah mungkin sambil tiduran atau sambil di jalan, nggak tahu. Tapi ya itu, aku nggak akan bisa berubah menjadi orang lain intinya. Dan terima kasih untuk kamu yang penonton setia channel ini yang sudah mengapresiasi atau bisa menikmati dan mendapatkan manfaat dari cara ngomongku yang boring ini. Dan mungkin ya ngebosenin juga mungkin, tapi terima kasih dan aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dan nggak ngebosenin juga. But ya, terima kasih untuk Salimin Haryanto untuk komentarnya. Dan mari kita ke komentar yang lain. Karena tadi ada komentar yang memuji, mungkin aku akan cari komentar yang sifatnya negatif kali ya, atau mungkin negatif sih. Mungkin lebih ke kritik atau apapun yang berlawanan dengan pujian tadi. Mari kita lihat-lihat. Jujur agak susah nyarinya, tapi aku akan mencoba. Mungkin karena kontenku itu masih belum bisa ditemukan oleh halayak ramai kali ya, dan mungkin hanya segmented aja, dan hanya beberapa orang aja yang dapat videoku. Mungkin kalau videoku udah tersebar di rekomendasi orang lain dan mungkin udah bisa masuk trending, nah mungkin komen-komen hate mungkin akan banyak banget. Aku nggak pernah ngapus-ngapusin komentar selain komentar spam. Jadi kalau itu entah itu komentar kritik atau mungkin yang sifatnya hate selama bukan rasis kali ya, itu biasanya aku biarin aja. Dan selama bukan spam promosiin channel sendiri dengan ngasih link kayak gitu tanpa mungkin nggak nontonin videoku dan cuma nyepam link aja, kayak mungkin osop-osop di Twitter kali ya, ya spam kayak gitu, biasanya aku langsung hapus komen dan mungkin langsung aku blok. Ada banyak cara untuk promosi, dan kenapa kalian milih cara promosi yang seperti itu? Sebentar, serius aku nggak nemu. Suara motor lagi. Dan ini aku udah scroll bawah, kayaknya dulu ada, cuma mungkin ada ya, dan aku dulu sempat baca juga beberapa, bukan hate comment sih, tapi mungkin lebih ke komentar yang lebih condong ke negatif, ke sisi yang negatif, tapi nggak murni hate tanpa ada alasan yang jelas gitu. Dan juga kayaknya sebagian banyak komentar-komentar yang mungkin lebih ke arah yang negatif itu udah aku sanggah dalam bentuk video tersendiri sih kayaknya. Jadi daripada kelamaan, jadi aku sudahin aja videoku kali ini. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau video kali ini terlihat apa adanya, dan aku butuh masukan dari kalian apakah video kali ini, dan aku butuh masukan dari kalian apakah video yang tipe seperti ini nggak usah dilanjutin, apa nggak apa-apa aku buat sewaktu-waktu nanti, atau mungkin kalian ada masukan lain mungkin soal konten YouTubeku, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe and have a nice day. Oops.